Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Brother Chu Feng, gadis itu tampaknya sedang menunggumu. Bagaimana kalau kamu pergi dan melihatnya? Kata Yuan Shu. Di saat minum-minum dengan Chu Feng, Yuan Shu tiba-tiba menatapnya dengan tatapan mendalam. Senyum di wajahnya juga tampak sedikit menggoda. Mendengar itu, Chu Feng segera berdiri dan bertanya. Di mana dia sekarang? Tanya Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa gadis yang dibicarakan oleh Yuan Shu adalah Yin Zhuanghong. Awalnya Chu Feng sudah lupa tentang hal itu. Namun setelah mendengar kata-kata Yuan Shu, dia tiba-tiba teringat lagi. Sebelumnya Yin Zhuanghong telah memberitahu Chu Feng untuk tidak meninggalkan pegunungan 7 matahari, dan disuruh untuk menunggunya. Wush! Yuan Shu mengarahkan jarinya di sebelah Chu Feng. Kemudian dia menggambar sebuah lingkaran, dan cahaya mulai menyala ke depan. Gerbang pembentukan formasi kemudian muncul di samping Chu Feng. Lewati gerbang pembentukan formasi ini, dan kamu bisa bertemu dengannya, kata Yuan Shu. Gadis itu pasti memiliki sesuatu yang dia butuhkan dariku. Saudara Yuan Shu, aku mungkin tidak bisa tinggal lama di sini, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng, aku sudah mengatakan semua yang seharusnya. Alam atas reinkarnasi benar-benar tidak damai sekarang ini, dan Seven Suns Mountain Range adalah tempat paling aman. Kamu harus mempertimbangkan hal-hal dengan hati-hati, kata Yuan Shu. Sejak aku memasuki dunia kultivasi bela diri, aku selalu terjebak dalam bahaya. Karena itulah, aku masih harus berterima kasih kepada saudara lelaki Yuan Shu atas peringatannya. Chu Feng menggenggam tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Jika kamu ingin kembali ke tempat ini, kamu bisa datang kapan saja. Saat Yuan Shu berbicara, dia melemparkan token kepada Chu Feng. Chu Feng menerima token itu, dan bisa merasakan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya. Kekuatan spiritual di token itu identik dengan formasi pelindung yang menutupi pegunungan 7 matahari. Chu Feng tahu bahwa dengan token ini di tangannya, bahkan jika Seven Suns Mountain Range ditutup lagi, dia masih bisa masuk kapanpun. Terima kasih saudara Yuan Shu. Chu Feng menggenggam tinjunya dan mengucapkan terima kasih lagi. Karena kita sudah memanggil satu sama lain sebagai saudara, jadi tidak perlu begitu sopan denganku. Saudaramu ini adalah seseorang dengan wajah di alam atas reinkarnasi. Jika seseorang menyulitkanmu, kamu bisa memberitahu mereka bahwa kamu adalah saudaraku. Dengan token di tanganmu itu, mereka pasti akan mempercayaimu, kata Yuan Shu. Baiklah, Chu Feng tidak lagi berusaha sopan, dan menyimoan tokennya. Kemudian, penampilan wajahnya berubah lagi menjadi asura. Saudara Yuan Shu, aku akan pergi sekarang. Aku akan datang dan mengunjungimu lagi beberapa waktu kemudian, kata Chu Feng. Pergilah dengan cepat, jangan membuat seorang gadis muda menunggu terlalu lama. Kamu pasti sudah tahu gadis itu, dia adalah kecantikan nomor 1 All Heaven Starfield. Yuan Shu berbicara dengan senyum nakal. Meskipun Yuan Shu adalah eksistensi yang mirip dengan Grandmaster Liang Qiu di All Heaven Starfield, tapi ia masih sangat muda, dan memberikan perasaan yang sama sekali berbeda dari Grandmaster Liang Qiu. Paling tidak, Yuan Shu membuat Chu Feng merasa seperti sebayanya. Bersama dengan Yuan Shu, Chu Feng bisa berbicara tanpa menahan apapun. Mereka rukun. Setelah Chu Feng mengubah penampilannya, dia menginjakkan kaki ke gerbang pembentukan formasi. Ketika Chu Feng berjalan keluar dari gerbang pembentukan formasi, dia menemukan bahwa dia berada di sudut alun-alun. Plaza itu dipenuhi oleh orang-orang, dan ia muncul langsung di antara kerumunan. Chu Feng pun berbalik, dan menemukan bahwa tidak ada gerbang pembentukan formasi di belakangnya. Terlepas dari orang-orang tepat di sebelah Chu Feng yang terkejut dengan bagaimana dia tiba-tiba muncul, sedangkan yang lain tidak memperhatikannya. Bukan tanpa alasan bahwa ada begitu banyak orang berkumpul di alun-alun. Alasan pengumpulan semua orang ini karena Yin Zhuanghong. Dia sedang berdiri tepat di tengah alun-alun. Siapa itu Yin Zhuanghong? Dia adalah putri gaun merah Holy Land reinkarnasi alam atas, dan kecantikan nomor 1 dari All Heaven Starfield. Ketika orang banyak melihatnya, mereka bereaksi seperti sekawanan serigala yang melihat seekor domba. Mata semua pria dibuat bersinar.
Bahkan ada orang yang menyeka mulut mereka tanpa henti, dan meneteskan air liur saat melihatnya. Praktis semua diskusi di sekitar alun-alun hanya tentang Yin Zhuanghong. Bukan hanya orang-orang dari generasi muda, bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua menatap Yin Zhuanghong dengan tatapan mesum. Reaksi mereka itu dapat dimengerti, karena bagaimanapun, mereka semua adalah pria. Tidak peduli kapanpun, pria akan selalu menyukai wanita muda dan cantik. Mungkinkah gadis ini benar-benar menungguku? Chu Feng merasa terkejut. Yin Zhuanghong tidak suka bergaul. Dengan kepribadiannya yang dingin, dia jelas-jelas tidak suka berada di tengah-tengah alun-alun. Dia hanya menatap komentar kerumunan seperti monyet di kebun binatang. Namun meski begitu, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Sepertinya dia sengaja berdiri di lokasi yang paling jelas, dan tampaknya sedang menunggu seseorang. Selain itu, banyak orang yang berkumpul di sekelilingnya. Di antara mereka adalah Meng Rufei dan tuannya, Zhang Duotuo. Nona Yin, kita harus pergi, kata Zhang Duotuo dengan tiba-tiba. Senior, mari kita tunggu sedikit lebih lama, kata Yin Zhuanghong. Dibandingkan dengan ketika dia berbicara dengan orang lain, Yin Zhuanghong menunjukkan rasa hormat terhadap Zhang Duotuo. Siapa lagi yang kamu tunggu? Apakah kamu menunggu Grandmaster Yuan Shu? Aku sudah memberitahumu, jika Grandmaster Yuan Shu tidak ingin melihatmu, maka tidak ada gunanya berapa lama kamu menunggunya. Kamu tidak tahu seberapa keras kepalanya seseorang Grandmaster Yuan Shu itu, kata Zhang Duotuo. Senior, aku tahu hal itu. Itulah sebabnya aku tidak menunggu Grandmaster Yuan Shu, kata Yin Zhuanghong. Lalu siapa yang kamu tunggu? Meng Rufei bergegas bertanya. Ada sedikit kegugupan di matanya saat dia mengucapkan kata-kata itu, dan dia sangat khawatir tentang siapa yang ditunggu Yin Zhuanghong. Namun, Yin Zhuanghong tidak menjawabnya. Melihat itu, Zhang Duotuo juga bertanya. Nona Yin, siapa yang kamu tunggu? Namun sayangnya, Yin Zhuanghong masih belum menjawab. Itu bukan hanya Meng Rufei dan Zhang Duotuo yang penasaran. Pada saat itu, semua orang yang hadir ingin tahu siapa yang ditunggu Yin Zhuanghong. Dia menungguku. Tiba-tiba saja sebuah suara terdengar, dan Chu Feng berjalan keluar dari kerumunan. Asura, ini Tuan Asura, seru kerumunan. Plaza itu adalah alun-alun tempat World Spirit Mansion Gate dibuka, dan sudah banyak orang yang berkumpul di sini. Dengan demikian, banyak orang yang mengenali Chu Feng. Mereka semua tahu bahwa dia adalah spiritualis dunia jubah suci generasi muda. Karena itulah, keributan segera muncul karena penampilannya. Kerumunan yang sudah mulai bersemangat mulai berdiskusi dengan lebih bersemangat. Asura, setelah melihat Chu Feng, ekspresi Meng Rufei dan Zhang Duotuo berubah menjadi jelek. Nona Yin, kamu benar-benar menunggunya? Tanya Meng Rufei. Yin Zhuanghong tidak menjawabnya, tapi sebaliknya, dia berkata kepada Chu Feng. Kamu terlambat, kata Yin Zhuanghong. Mendengar kata-katanya, kulit Meng Rufei segera berubah pucat. Dia mundur 2 langkah dan hampir jatuh. Dia benar-benar sangat marah. Kata-kata Yin Zhuanghong ini telah mengkonfirmasi, bahwa orang yang dia tunggu-tunggu adalah Chu Feng. Namun bukan itu yang terpenting. Katena yang terpenting adalah, bahwa Yin Zhuanghong benar-benar tersenyum ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Sepertinya bisa melihat Chu Feng adalah hal yang sangat menyenangkan baginya. Itu adalah perlakuan yang Meng Rufei tidak pernah terima darinya. Meng Rufei merasa seolah-olah dia akan mati karena kemarahan yang berlebihan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena bagaimanapun, orang yang telah ditunggu Yin Zhuanghong adalah Chu Feng. Selain itu, alasan mengapa Yin Zhuanghong menunggu Chu Feng adalah, itu karena dia ingin mengundangnya untuk mengunjungi Tanah Suci Gaun Merah. Ini menyebabkan Meng Rufei merasa lebih tidak senang lagi. Namun dia masih belum bisa mengatakan apa-apa tentang hal itu. Karena bagaimanapun, dia sudah belajar bahwa Chu Feng adalah orang dari generasi muda yang bahkan lebih luar biasa daripadanya. Selanjutnya, Yuan Shu adalah pelindungnya. Tidak peduli seberapa tidak senangnya Meng Rufei, tapi setidaknya di permukaan, dia tidak berani menempatkan dirinya melawan Chu Feng. Jika dia benar-benar berani menyebabkan masalah untuk Chu Feng pada saat seperti itu, dia benar-benar akan meminta masalah untuk dirinya sendiri. Adapun undangannya, karena Yin Zhuanghong sangat antusias tentang hal itu yang merupakan sesuatu yang sangat langka baginya, Chu Feng secara alami tidak akan menolak untuk memberikan wajahnya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menemaninya.
Sama seperti itu, Chu Feng, Yin Zhuanghong, Meng Rufei dan Zhang Duotuo melakukan perjalanan bersama ke Tanah Suci Gaun Merah. Tempat macam apa itu Tanah Suci Gaun Merah? Itulah kekuatan yang dimiliki Yin Zhuanghong. Red Dress Holy Land tidak memiliki pria. Dari kepala sekte ke para tetua hingga murid, mereka semua adalah wanita. Gaun merah adalah simbol Tanah Suci Gaun Merah. Meskipun Red Dress Holy Land hanya terdiri atas wanita, tapi mereka tidak boleh dipandang rendah. Mereka adalah tuan yang sepenuhnya layak dari alam atas reinkarnasi. Bahkan mereka begitu kuat, sehingga mereka diakui di seluruh Starfield All Heaven. Adapun Yin Zhuanghong, dia adalah seseorang yang memiliki status luar biasa di Tanah Suci Gaun Merah. Dia adalah murid pribadi kepala sekte Red Dress Holy Land, dan juga satu-satunya putri suci dari Red Dress Holy Land. Statusnya praktis telah menetapkan posisi masa depannya. Dia pada dasarnya adalah penerus kepala sekte Red Dress Holy Land. Tidak heran jika Yin Zhuanghong begitu populer di All Heaven Starfield. Bahkan para jenius seperti Nan Gong Yifan saja benar-benar dibuat tergila-gila padanya. Saat memikirkannya, bagaimana mungkin orang tidak menyukai wanita yang memiliki status, bakat, kekuatan, dan kecantikan dalam satu tempat. Adapun alasan mengapa Zhang Duotuo dan Meng Rufei menemani mereka, Chu Feng pun bertanya dari Yin Zhuanghong. Namun Yin Zhuanghong tidak secara langsung memberitahukan alasannya. Dia hanya mengatakan bahwa tuannya telah mengundang mereka. Menurut tebakan Chu Feng, Tanah Suci Gaun Merah tidak akan membuat undangan seperti itu tanpa alasan. Untuk Zhang Duotuo dan Meng Rufei diundang sebagai tamu, tapi ada kemungkinan Tanah Suci Gaun Merah memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Kalau tidak, dengan kepribadian Yin Zhuanghong, bagaimana mungkin dia bisa begitu sopan terhadap Zhang Duotuo dan Meng Rufei? Tentu saja, ini hanyalah tebakan pribadi Chu Feng belaka. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng berhasil melihat Tanah Suci Gaun Merah. Red Dress Holy Land adalah tempat aneh yang terdiri dari pulau-pulau besar yang saling terhubung. Ada banyak air terjun yang terapung di pulau-pulau. Dari pandangan sekilas, mereka menyerupai naga perak yang melompat turun dari langit. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Dibandingkan dengan pohon, ada lebih banyak bunga di pulau-pulau. Ada banyak jenis bunga yang berbeda, namun tanpa kecuali, semuanya berwarna merah. Bunga memenuhi berbagai pulau terapung itu. Dari kejauhan, mereka tampak seperti serangkaian bunga merah yang mekar di langit di dalam awan. Mereka begitu cantik, sehingga orang akan terpesona dibuatnya. Meskipun pemandangannya sangat indah, tapi murid Red Dress Holy Land juga berbeda dari imajinasi Chu Feng. Chu Feng berpikir bahwa di tempat seperti surga ini, orang-orang itu akan menjadi peri surgawi seperti Yin Zhuanghong. Namun, kebenarannya benar-benar berbeda. Ambil contohnya dari para tetua yang menjaga ujung-ujung pulau terapung sebagai contoh. Meskipun mereka semua mengenakan pakaian merah dan berpakaian bagus, tapi mereka semua memiliki tubuh yang sangat kuat seperti pria kekar. Selain itu, penampilan wajah mereka benar-benar tak tertahankan untuk dilihat. Mereka tampak sangat ganas, sehingga harimau betina tidak lagi mampu menggambarkan mereka, itu akan lebih cocok untuk memanggil mereka sebagai yaksa. Setelah memasuki Tanah Suci Gaun Merah, Chu Feng bertemu semua jenis wanita. Ada wanita yang sangat gemuk sehingga mereka menyerupai bola, wanita sangat kurus sehingga mereka menyerupai tongkat, wanita dengan kulit yang sangat gelap sehingga tampak seperti mereka diwarnai dengan tinta, dan wanita dengan wajah tertutup jerawat atau bintik-bintik. Meskipun Red Dress Holy Land juga berlimpah wanita cantik, tapi ada lebih banyak dari wanita tanpa kepemilikan dan bahkan jelek. Karena benar-benar terlalu ingin tahu, Chu Feng akhirnya tidak bisa menahan diri, dan bertanya kepada Yin Zhuanghong setelah dia menetap di kamar tamu. Hei gadis, seperti kata pepatah, semua orang menyukai keindahan. Kenapa para wanita Red Dress Holy Land-mu tidak memperbaiki penampilan mereka? Tanya Chu Feng. Sebagai kultivator bela diri, mengubah penampilan seseorang semudah membalikkan tangan. Mengapa ada begitu banyak keindahan di dunia kultivasi bela diri? Sebenarnya, mayoritas dari mereka adalah wanita yang memperbaiki penampilan mereka menggunakan teknik khusus. Itu bukan berarti tidak ada keindahan alami. Namun, sangat sedikit yang secantik Yin Zhuanghong. Justru karena mengubah penampilan seseorang adalah tugas yang sangat mudah,
sehingga Chu Feng menjadi sangat ingin tahu mengapa para wanita dari Tanah Suci Gaun Merah bersedia menghadapi orang lain, itu dengan menggunakan penampilan mereka yang sebenarnya. Tuanku telah mengajarkan kita sejak usia muda, bahwa kita harus jujur pada diri kita sendiri, kata Yin Zhuanghong. Oh, itu saja, tanya Chu Feng. Apa lagi yang harus ada? Tanya Yin Zhuanghong. Hahaha, Chu Feng tertawa nakal. Kemudian ia bertanya, apakah mereka akan menerima hukuman jika mereka mengubah penampilan mereka? Tanya Chu Feng. Yin Zhuanghong ragu sejenak, lalu kemudian dia berkata, mereka akan melakukannya, jawabnya. Mendengar kata-kata itu, senyum di wajah Chu Feng tumbuh lebih intens, lalu kemudian dia berkata, itu tidak mengherankan kalau begitu. Ini adalah persyaratan yang ditegakkan. Jika hukumannya dihapus, apakah kamu pikir mereka akan terus mempertahankan penampilan mereka saat ini? Kata Chu Feng. Yang terbaik adalah kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Saat Yin Zhuanghong berbicara, dia melemparkan peta kepada Chu Feng. Chu Feng membuka petanya, dan menemukan bahwa itu adalah peta Tanah Suci Gaun Merah. Tanah Suci Gaun Merah sangatlah besar. Adapun isi petanya, itu menunjukkan kurang dari 1/100 dari seluruh area Tanah Suci Gaun Merah. Jadinya Chu Feng bertanya, gadis, apa ini? Tanya Chu Feng. Tempat-tempat di peta adalah tempat yang bisa kamu kunjungi. Adapun tempat-tempat yang tidak ada di peta, kamu tidak harus pergi ke sana. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu, kata Yin Zhuanghong. Gadis, aku datang ke sini sebagai tamu, dan bukan untuk menjadi tahanan, kata Chu Feng dengan ekspresi keluhan. Yin Zhuanghong merasa agak minta maaf, dan mulai menjelaskan kepada Chu Feng setelah mendengar keluhannya. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Tempat ini adalah Tanah Suci Gaun Merah. Untuk beberapa aturan, bahkan kepala sekte kita harus mematuhinya. Sudah cukup, aku hanya bercanda denganmu. Aku orang yang berperilaku baik, dan aku tidak akan lari kemana-mana. Daripada itu, bagaimana kalau kamu memberitahuku mengapa kamu mencari Grandmaster Yuan Shu? Lalu selanjutnya, mengapa Zhang Duotuo dan Meng Rufei diundang juga olehmu? Tanya Chu Feng. Dia benar-benar sangat ingin tahu tentang hal itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.